Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evitri Merlianti, NIM C1L02001, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi perekonomian pada masa Presiden Joko Widodo. Dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi, periode pertama yaitu tahun 2015 sampai 2019, perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 5%. Ekonomi nasional bahkan hanya tumbuh sekitar 4,79% pada tahun 2015. Dampaknya dipangkas subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Hingga semester pertama tahun 2019, ekonomi tumbuh sebesar 5,05% dibandingkan semester pertama pada tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih rendah dari target APBN 2019 yang sebesar 5,3% maupun dari target RJPM 2015 sampai 2019 yang sebesar 8%. Sementara laju inflasi pada masa pemerintahan Jokowi dalam 5 tahun pertama cukup terkendali, yaitu di kisaran 3-4%. Darmin juga mengatakan bahwa rata-rata inflasi dalam 5 tahun terakhir hanya bergerak di level 3,2% sampai 3,3%. Level pertumbuhan ekonomi yang rendah, pemerintah harus mampu membawa angka kemiskinan tersebut turun ke level terendah sepanjang sejarah. Selanjutnya pada Maret 2015, tingkat kemiskinan masih ada di level 11,22% dengan jumlah orang miskin sebanyak 25,89 juta jiwa. Dan terakhir, Darmin juga mengatakan bahwa pemerintahan harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selanjutnya ada beberapa kelemahan pemerintahan dalam periode Joko Widodo. Salah satunya yang utama ialah masalah defisit neraca perdagangan yang berujung pada defisit neraca transaksi berjalan atau disebut dengan current account deficit (CAD). Selanjutnya, kecilnya peran perdagangan internasional dalam struktur PDB Indonesia saat ini memang menjadi berkah tersembunyi di saat perdagangan dunia mengalami tekanan dan menghantam negara-negara eksportir. Namun sebaliknya, saat perdagangan dunia pulih, Indonesia hanya akan menjadi penonton dan tak mampu menikmati manfaatnya. Selanjutnya beranjak kepada periode kedua, yaitu kinerja ekonomi setahun pertama pemerintahan Jokowi Maruf sangat terpengaruh terhadap pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2020 anjlok terdalam sejak kuartal pertama yaitu tahun 1999. Pemerintahan Joko Widodo ini yang kedua membawa misi melanjutkan perbaikan ekonomi Indonesia. Salah satu targetnya adalah bagaimana cara mengeluarkan negeri ini dari jebakan pendapatan kelas menengah, sebagaimana dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2020. Pada masa pemerintahannya, banyak kebijakan yang telah mereka lakukan dalam mewujudkan misi ekonomi. Misalnya saja yang terbaru, yaitu mendorong terciptanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berguna untuk menggenjot investasi. Begitupun banyak tantangan ekonomi yang hadir dalam perjalanan setahun tersebut, seperti pandemi COVID-19 yang menyerang semua negara di dunia ini. Maka berikut ada potret perekonomian dalam data tahun pertama kepemimpinan Jokowi Ma'ruf, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama kepemimpinan Jokowi berada pada kuartal 4 2019 sebesar 4,97%. Ini berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS. Karena sebesar 4,97% ini, maka menjadi titik terendah laju ekonomi secara kuartalan pada tahun lalu. Selanjutnya, kebijakan pemerintah juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah daerah sehingga membuat gerak masyarakat itu terbatas. Karena adanya PSBB tersebut, maka akan berdampak pada konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar atau PDB dari komponen pengeluaran pun akan anjlok. Selanjutnya, untuk potret terkait kepemimpinan Jokowi, yaitu terkait kemiskinan dan juga ketimpangan atau rasio Gini. Pemerintahan Jokowi periode pertama memiliki catatan yang baik dalam menurunkan kemiskinan.
Data BPS menunjukkan sejak tahun 2014 sampai 2019, trennya itu terus menurun dan bisa menyentuh 1 digit pada tahun 2018. Namun, tren tersebut tak berlanjut pada tahun pertama kepemimpinan Jokowi Ma'ruf. Kemiskinan naik menjadi 9,78% per Maret tahun 2020 dari yang awalnya 9,22% per September 2019. Pada saat itu juga tercatat pula 16 provinsi dengan kemiskinan di atas angka nasional. 5 provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi berada pada wilayah timur Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi, pemerintahan Jokowi Ma'ruf berhasil menurunkan angka pengangguran. Namun karena dampak pandemi ini yang sangat besar, maka akan memberikan gelombang pengangguran yang baru, di mana Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga 27 Mei 2020 terdapat sebesar 1,79 juta buruh dirumahkan dan juga dipecat. Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memprediksi bahwa TPT pada tahun ini mencapai 8,1%, sedangkan pengangguran naik sampai 4-5,5 juta per orang. Selanjutnya, apa sih kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi di Indonesia? Indonesia untuk menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi, Joko Widodo membuat kebijakan. Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi daya beli masyarakat, mengurangi risiko PHK, dan juga mempertahankan produktivitas masyarakat. Kebijakan itu yang diambil berupa, yang pertama, beliau mau melakukan pemangkasan rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan juga anggaran APBD. Yang kedua, kebijakan mengalokasikan ulang anggaran sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus di SARS tahun 2019. Yang ketiga, berupa kebijakan menjamin ketersediaan bahan pokok dan memastikan terjaganya daya beli masyarakat. Kebijakan yang keempat yaitu meminta program padat karya tunai diperbanyak dan juga dilipat gandakan. Kebijakan yang kelima berupa pemerintah memberikan tambahan sebesar 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama 6 bulan. Untuk kebijakan yang keenam, pada masa pemerintahan Joko Widodo periode kedua, beliau mempercepat implementasi kartu prakerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja yang kehilangan penghasilan, dan juga pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omsetnya. Kebijakan yang ketujuh yaitu membayarkan pajak penghasilan atau PPH, pasal 21 yang selama ini dibayarkan oleh wajib pajak karyawan di industri pengolahan. Alokasi anggaran tersebut mencapai 8,6 triliun. Kebijakan lainnya yaitu OJK memberikan relaksasi kredit di bawah 10 miliar untuk UMKM. Kebijakan yang 9 yaitu pemberian stimulus kepada masyarakat yang melakukan kredit kepemilikan rumah atau KPR. Sedangkan kebijakan yang ke-10 ini berupa strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau disebut dengan PEN. Ya, mungkin itu sekilas ya permasalahan perekonomian Indonesia pada masa Joko Widodo periode pertama dan periode kedua. Di sini kita akan melanjutkan materi yang kedua berupa karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia. Ya, pembahasan dalam materi ini ada 3. Yang pertama, karakteristik permasalahan ekonomi Indonesia dari sudut pandang letak geografis dan juga demografis. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik permasalahan ekonomi Indonesia dari sudut pandang sumber daya alam dan lingkungan serta kebutuhan modal. Pembahasan yang ketiga berupa karakteristik permasalahan ekonomi Indonesia dari sudut pandang struktur dan perilaku masyarakat. Langsung saja ke latar belakang. Indonesia ini adalah sebuah negara yang luas dan terdiri dari beragam suku, agama, ras, adat istiadat. Untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat ini, Indonesia menerapkan Undang-Undang tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dalam bernegara. Sistem perekonomian Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 33.
Pada hakikatnya sistem ekonomi Indonesia ini memiliki perbedaan yang sangat besar dengan sistem ekonomi lain yang telah berkembang. Karakteristik dan permasalahannya pun juga berbeda. Langsung ke pembahasan yang pertama mengenai karakteristik permasalahan ekonomi Indonesia dari sudut pandang letak geografis dan juga demografis. Dari sudut pandang geografis, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Indonesia terdiri dari 13.677 pulau besar dan pulau kecil yang kisarannya mencapai 1.044 yang terbentang dari 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan sepanjang 61.146 km. Yang memiliki banyak potensi ekonomi yang berbeda-beda karena perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kesuburan tanah, serta curah hujan. Sedangkan dari sudut pandang demografis, Indonesia merupakan nomor 4 di dunia karena berkependudukan lebih dari 310 juta orang. Sebagian besar bermata pencarian sebagai petani kecil dan juga buruh tani dengan upah yang sangat rendah. Permasalahan perekonomian Indonesia dari segi geografis ini dapat dilihat dari lemahnya pertumbuhan ekonomi, yaitu sebab distribusi logistik tidak menjadi lancar dan merata di semua pulau karena terhalang oleh transportasi. Sedangkan permasalahan ekonomi dari segi demografis ini dilihat dari jumlah total populasi Indonesia yang rata-ratanya berpendidikan rendah sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi pun rendah. Permasalahan ekonomi dari segi demografis berupa angka pertumbuhan penduduk yang tinggi yang menyebabkan angka pengangguran dan beban tanggungan pun juga akan melonjak tinggi. Angka beban tanggungan yang sangat tinggi ini terlihat dari pendapatan per kapita yang rendah. Sebagai akibatnya, jumlah tenaga kerja yang semakin lama semakin meningkat, sedangkan lapangan kerja yang dibutuhkan itu kurang, maka menyebabkan permasalahan ekonomi Indonesia menjadi semakin banyak. Selanjutnya, pembahasan yang kedua berupa karakteristik permasalahan ekonomi Indonesia dari sudut pandang sumber daya alam dan lingkungan, serta kebutuhan modal. Di Indonesia ini terkenal dengan kekayaan sumber daya alam yang besar ya, sehingga dengan banyaknya sumber daya alam tersebut dapat memberikan keuntungan yang besar bagi negara Indonesia. Kekayaan Indonesia yang melimpah ini terbentuk oleh beberapa faktor, antara lain dilihat dari sisi astronomi, dari sisi geologi, dan juga daerah perairan. Dilihat dari sisi astronomi, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan juga tumbuh dengan cepat. Dilihat dari sisi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk sebuah pegunungan yang menghasilkan akan mineralnya. Selanjutnya dari faktor yang ketiga, daerah perairan. Di Indonesia ini kaya akan sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan juga hewan laut, serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral. Sedangkan permasalahan perekonomian yang dilihat dari sudut pandang sumber daya alam dan juga lingkungan serta kebutuhan modal, yaitu sumber daya alam yang belum dikembangkan padahal itu sangat berlimpah, sebagai akibat dari tidak memiliki jumlah modal dan tenaga keterampilan cukup, ini menyebabkan produktivitasnya sangat rendah. Oleh karena produktivitas yang rendah, maka pendapatan pun juga akan rendah. Selanjutnya, pendapatan yang rendah ini menyebabkan pembentukan modal yang rendah, yang berarti sumber daya alam tidak bisa dikembangkan secara optimal. Untuk mengembangkan sumber daya alam, negara-negara sedang berkembang pada umumnya mencoba menarik investor asing, akan tetapi penanaman modal asing tersebut ada kalanya tidak selalu memberikan keuntungan bagi negara. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir mengenai karakteristik permasalahan ekonomi Indonesia dilihat dari sudut pandang struktur dan juga perilaku masyarakat. Pada sudut pandang ini, permasalahan perekonomiannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sosial, dan kedua ada budaya. Dalam sosial, bangsa Indonesia ini terdiri dari banyak suku atau heterogen dengan beragam budaya, adat, istiadat, tata nilai, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Karena perbedaan tersebut, maka seringkali terjadi salah persepsi karena banyak sekali pendapat yang mereka munculkan dan juga akan menimbulkan konflik sosial atau berupa sara.
Masalah yang kedua yaitu dari budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak budaya, tapi sebenarnya kita belum memiliki budaya nasional kecuali bahasa Indonesia. Namun sebagai salah satu bangsa Timur, mayoritas bangsa Indonesia sampai sekarang masih terpengaruh pada budaya Timur, budaya status orientasi. Budaya status orientasi ini yang bercirikan semangat hidupnya mengejar pangkat, kedudukan, status, etos kerja, dan senang santai-santai di Indonesia berupa sehingga masalah-masalah tersebut menjadi permasalahan yang ada di Indonesia. Yang mungkin cukup sekian presentasi saya mengenai dua materi. Yang pertama perekonomian Indonesia pada masa Joko Widodo periode 1 dan periode 2, dan yang kedua karakteristik perekonomian Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.